kita juga tidak apa-apa. Ya. Kalau alumni di Batam kan banyak ya Pak ya, Panuga alumni I3 di Batam. Ada beberapa Bu, cuman mereka juga sama-sama sibuk gitu. Mereka. Iya. Kadang-kadang kalau jam segini mereka ada tugas. Iya. Juga. Iya. Mungkin kita kompromikan kalau pagi di jam 10, jam 11 begitu, apa mungkin Pak di hari Senin? Kalau Senin, kalau jam 10 itu kebanyakan begitu Bu. Di teman-teman itu buatnya jam 10. Iya. Cuman Ibu Fitri ngajar itu kalau jam 10. Oh iya. Oh iya, yang mengajar ya, yang mengajar ya. Iya. Iya. Saya tutup kamera ya. Oke, iya Pak Minggus. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya. Lagi di bandara. Baik. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Ya. TV nggak usah dinyalakan. TV nggak usah dinyalakan. Ya. TV nggak usah dinyalakan. Oh, sebentar. Yang Karena ini persekutuan alumni I3, semua pujian kita akan nyanyikan dengan buku yang dulu kita selalu pakai di kampus ketika kita di kampus, pujian dari buku Nama Yesus Terus Bersuara. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian ini dari buku Nama Yesus Terus Bersuara nomor 136. Kita nyanyikan bait pertama dan bait kedua. Persekutuan dan kesukaan, sandar pada tangan yang kekal, berkat dan damai yang ku dapatkan, sandar pada tangan yang kekal, sandar, sandar, ku luput dari bahaya, sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Betapa senang pada jalanmu, sandar pada tangan yang kekal, jalan kian terang serta Tuhanku, sandar pada tangan yang kekal, sandar, sandar, ku luput dari bahaya, sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Ya, silakan. Kita akan buka di dalam doa, minta kesediaan Pak Agus untuk pimpin dalam doa. terpujilah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang esa, Allah yang sempurna, Allah yang memberkati kami dan tinggal dengan kami saat ini.
Kami berdoa mohon Roh Kudus memimpin kami dalam persekutuan IKA I3 Nasional pada sore menjelang malam ini dari awal sampai akhir. Mohon Roh Tuhan berkuasa atas kami agar ibadah kami berkenan kepadamu Tuhan. Engkau dihormati dan ditinggikan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kembali kita bersama-sama memuji Tuhan sebelum ya. Ya, sebelum kita mendengarkan sharing dari Bapak Ibu sekalian, kita akan nyanyikan lagi pujian berikutnya. Kita nyanyikan Nama Yesus Terus Bersuara, nomor 61. Rahmat Bapa Terus Bercahaya. Rahmat Bapa terus bercahaya dari menara teguh, sepanjang pantai tugas kita menjaga suluh terus, nyalakan suluh rahmatnya, pancarkan kelam-kelam, agar yang dalam bencana tidak jadi tenggelam. Kegelapan dosa berkuasa, topan hidup menggempur, terdengar jeritan jiwa, rindukan terang itu, nyalakan suluh rahmatnya, pancarkan kelam-kelam, agar yang dalam bencana tidak jadi tenggelam. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada sore hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Ibu. Silakan yang boleh menyaksikan tentang pelayanan, tentang pergumulan yang dihadapi dalam tantangan di tempat pelayanan. Saya persilakan boleh memperkenalkan diri dulu, nama dan angkatan dan juga tempat pelayanan. Apakah suara kami terdengar dengan jelas? Oke, baik. Silakan. Mungkin mulai dari Ibu Fitri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat sore. Di sini udah malam. Oh. Ya, senang sekali Bapak Ibu. Ini pertama kalinya saya ada kesempatan untuk bisa bergabung. Sebenarnya sudah beberapa waktu, tetapi memang selalu ada berbenturan dengan agenda di sekolah. Sehingga malam ini puji Tuhan bisa terlibat dalam persekutuan pada malam hari ini. Yeah. Saya perkenalkan diri saya, nama lengkap saya Fitri Herlindato, ya biasa dipanggil Fitri. Tadi Pak Pendeta Anugrah sempat bertanya, kok namanya Fitri? Ya, jadi saya memang Kristen, tetapi lahirnya itu pada saat Idul Fitri, jadi Bapak memberi nama Fitri. Lalu ya saya angkatan ini di antara Bapak Ibu semua, saya paling muda. Angkatan saya tuh agak rada-rada lupa ingat gitu, ada 44 atau 46 dari I3, dan saat ini pelayanan yang boleh dikerjakan yaitu di gereja dan Sekolah Kristen Kalam Kudus Merauke. Kalau di gereja sendiri
saya itu sebagai rohaniwan di gereja Tunas Remaja, sementara dari gereja mengutus saya untuk membantu di sekolah. Di sekolah saya bukan mengajar, dulunya iya saya mengajar agama, tetapi sekarang sudah dipercayakan untuk khususnya di manajemen, jadi lebih banyak untuk mengelola, jadi penanggung jawab untuk jalannya Sekolah Kristen Kalam Kudus di Merauke. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bapak Ibu. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Fitri. Boleh di-share apa yang menjadi pergumulan Ibu? Ya. Ya. Belum dengar tadi kayaknya. Oh ya, silakan Ibu boleh di-share pergumulan pokok doa dari Ibu. Oh ya, ya maaf tadi sempat ada telepon masuk karena saya pakai Ya. handphone jadi Ya. suaranya hampir tidak terdengar. Ya. Ya, Bapak Ibu mohon dukungan doanya. Memang Bapak Ibu saya jujur ya, Ya. dalam pelayanan saya di gereja dan di sekolah itu memang jadi dua hal yang berbeda. Saya punya pergumulan sendiri beberapa waktu ini ketika Tuhan percayakan untuk memimpin di sekolah. Pergumulan saya adalah menjadi seorang pemimpin yang bisa bertanggung jawab dengan jalannya sekolah, termasuk dalam membimbing, membina guru-guru yang ada di sekolah Kristen, khususnya di Kalam Kudus. Jadi mohon dukungan doa yang pertama untuk saya sendiri, supaya Tuhan terus kiranya memperlengkapi saya dan menolong saya di dalam tugas tanggung jawab yang ada, dan juga memberikan hikmat ketika setiap hari itu pasti ada saja kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang mau tidak mau karena saya penanggung jawabnya, saya harus ada di sana. Sehingga mohon hikmat Tuhan untuk memampukan saya dalam memberikan keputusan-keputusan terkait dengan jalannya sekolah, dan juga saya sendiri Tuhan belajar untuk selalu belajar rendah hati. Saya rasa tantangan terbesar adalah ketika menjadi pemimpin, lambat laun kalau tidak ada kerendahan hati dan kebergantungan pada Tuhan, dosa kesombongan itu pasti akan jadi celah terbesar. Jadi itu yang jadi pergumulan saya secara pribadi untuk panggilan sebagai penanggung jawab di sekolah. Dan yang kedua, mohon dukungan doa dalam pelayanan kami di sekolah. Memang sekolah Kristen Kalam Kudus khususnya selalu berdiri dengan gereja, dengan tujuan ladang misi dari gereja itu adalah sekolah. Sehingga memang Bapak Ibu di sekolah dengan adanya hadirnya saya di sana, jujur ya rata-rata mereka bilang ini sekolah apa sekolah teologi ya gitu. Soalnya guru-guru itu ya kita memang buat program-program pembinaan yang cukup padat secara khusus untuk bagian pembinaan. Ibu Kencanawati pendeta juga sudah pernah terlibat di sekolah, memimpin baik dalam persekutuan guru maupun anak-anak di sekolah. Sehingga ya kita merasa bahwa yang paling terpenting fondasi Alkitabnya harus kuat untuk guru-guru sehingga mereka bisa mentransfer teladan bagi murid-murid. Dan tolong doakan bahwa guru-guru kami itu kiranya bisa penjangkauan khususnya untuk penjangkauan anak-anak. Kita rindu bahwa anak-anak yang masuk di sekolah kita Kalam Kudus Merauke semua bisa mendengarkan Injil dan mengambil keputusan untuk menerima Yesus melalui guru-guru yang ada di kelas. Dan juga doakan untuk anak-anak di dalam pertumbuhan mereka untuk mengenal Yesus Kristus. Dan tantangan saat ini ketika
ada di masa pandemi, setelah mereka masuk tatap muka terbatas, memang khususnya tantangan kami itu adalah di kelas besar SMP. Kasus-kasus pornografi, kasus di mana orang tua sibuk sehingga kurang perhatian, mereka pelariannya banyak ke gadget. Itu banyak kita temukan di kelas-kelas besar SMP. Sehingga mohon dukungan doa untuk anak-anak kami di SMP dalam program pembinaan kerohanian yang dilakukan oleh sekolah dan gereja kepada mereka, tetapi juga kiranya Tuhan menolong anak-anak untuk bertumbuh kepada Kristus dengan tantangan yang saat ini dihadapi. Kiranya dari itu dari saya dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Fitri. Ya, baik, kita akan dengarkan juga. Karena sedikit kita langsung doakan saja ya. Mari kita, biasanya kalau banyak kita 3 orang, tapi ini karena kita sedikit, kita bisa langsung doakan. Mari kita bersama-sama mendukung Ibu Fitri di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur pada malam ini, sore hari ini atau malam ini kami boleh bersama-sama dengan Ibu Fitri Dato. Terima kasih Tuhan, anakmu, hambamu ini Tuhan tempatkan di Papua dalam gereja Kristus Kalam Kudus. Tuhan memberkati anakmu, Tuhan sudah menempatkan di sekolah dan di gereja. Tuhan biar berikanlah hikmat bagi hambamu ini dalam tugas melayani. Tuhan sebagai pemimpin di gereja, di sekolah, Tuhan memberkati dalam membantu seluruh pelayanan yang ada di sekolah. Tuhan memberkati pekerjaan, tantangan yang besar ini. Tuhan berikan hikmat bagi hamba-Mu supaya pelayanan-pelayanan yang diberikan untuk guru-guru dan juga anak-anak didik boleh berdampak, mereka sungguh terus mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati pelayanan anak-Mu ini di tengah-tengah gereja sebagai rohaniawan. Tuhan memberkati, berikanlah kekuatan, hikmat, kesehatan dari untuk hamba-Mu dalam tugas pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hikmat di saat yang harus menghadapi tantangan. Biarlah di tengah tantangan ini kemampuan-kemampuan dari Tuhan dinikmati oleh hamba-Mu, dirasakan oleh hamba-Mu, boleh terus melayani para guru dan juga anak-anak dan jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu ini melayani pastoral konseling untuk anak-anak, khususnya anak-anak menengah pertama yang mengalami tantangan oleh karena media yang negatif, yang buruk, yang mempengaruhi tingkah laku mereka. Tuhan, Engkau berkati kehadiran hamba-Mu dalam pastoral konseling, dalam menangani anak-anak yang bermasalah ini. Tuhan, nyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Ibu Fitri Dato kepadamu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus saya berdoa. Menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Benar. Terima kasih dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, berikutnya kita dengarkan sharing dari Ibu Pendeta Kencanawati di Filipina. Silakan Ibu. Tentang pelayanan ya. Iya, silakan Ibu. Shalom, Shalom. Bapak Ibu semua. Iya. Pelayanan saya itu pelayanan lewat pendidikan. Jadi visi misi menjangkau suku Bajo lewat pendidikan. Jadi dari hasil pelayanan pendidikan ini, buah pelayanan pendidikan adalah berdirilah gereja. Jadi saya masuk lewat pendidikan dan puji Tuhan dari 100 anak, waktu sebelum pandemik 100 anak yang saya sekolahkan, memberi makan kepada mereka. Tapi selama pandemik ini kegiatan kami anak-anak sekolah di rumah, kami tutoring namanya. Jadi kami membantu anak-anak mengerjakan tugas karena sistem modul itu. Jadi diberi tugas dari sekolah. Nah, ini jadi pergumulan saya itu yang lain itu nggak bisa terjangkau gitu ya. Jadi lewat pandemik ini ya puji Tuhan ada maksud Tuhan
kita lihat bagaimana mereka anak-anak yang lain itu tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan dari sekolah. Kerjakan modul aja, walaupun salah-salah nilainya tetap diluluskan gitu. Ya. Jadi pergumulan saya tidak bisa menjangkau mereka semua karena mengerjakan tugas itu dibantu oleh kakak-kakaknya yang sudah senior. Ya, jadi dan juga saya memberikan satu persembahan lah, lapkip ya, walaupun sedikit untuk beli jajannya mereka. Karena susah sekali, apalagi yang mentutor itu, yang mengerjakan tugas itu sekarang kuliah. Sedangkan dari sekolah sifatnya online, banyak tugas-tugas. Kasihan juga. Jadi pergumulan saya, biarlah ada banyak yang kakak-kakaknya terbeban juga untuk membantu adik-adiknya mengerjakan tugas-tugas dari sekolah untuk yang anak-anak SD, anak-anak SMP. Jadi yang SMA itu biar ngajar yang SMP, kemudian yang SD. Jadi selama pandemik ini ya puji Tuhan ada 30 anak lah yang terlayani untuk dibantu. Ya. Mereka belajarnya di rumah. Jadi ya puji Tuhan juga ada yang anak-anak yang Bajo, sebenarnya anak-anak Bajo ini pintar mereka. Kalau terus mereka itu setia tekun ya belajar, mereka sungguh dapat penghargaan. Ya. Karena kami pernah mengalami itu mereka dapat penghargaan dari sekolah. Bayangkan anak-anak Bajo yang dulu dianggap remeh sama orang-orang Filipina karena suku Bajo terendah. Tapi setelah mereka lihat kami yang pelihara misionaris yang memperhatikan, bagus. Cuman pandemik ini yang jadi pergumulan saya, yang lain tidak terlayani dengan baik. Jadi doakan mereka yang belajar sungguh. Sekarang ada 3 yang kuliah dan nanti tanggal 5 November ada yang wisuda program diploma. Jadi nggak ambil yang sarjana, tapi karena mau kerja mau bantu adik-adiknya. Jadi mohon dukungan doa. Terus pelayanan gereja di rumah-rumah. Jadi bukan live streaming, bukan online, tapi sistemnya saya berikan firman Tuhan dengan penjelasan dalam bahasa Tagalog ya. Dan itu dikirim lewat messenger. Jadi mereka buat di rumah-rumah. Jadi sebenarnya ada foto-foto puji Tuhan loh. Lewat pelayanan gereja di rumah-rumah ini, house church istilahnya. Itu ada banyak jiwa-jiwa, mereka ada yang ikut bergabung, ya. Dan di sini baru-baru lewat anak-anak yang datang ke rumah, anak kecil yang selalu panggil sama saya itu Oma, ya Oma. Jadi Oma dalam bahasa Indonesia mereka pakai kata Oma. Jadi mamanya ikut ibadah kemarin. Orang Filipina, bukan orang Bajo. Orang Bajo agamanya Muslim. Kalau orang Filipina itu Tagalog. Tagalog itu kebanyakan Katolik. Yang tidak pernah ke gereja. Jadi ikut dengan kami. Saya bilang, iya mau pergi ke Oma, beribadah ke Oma. Terus kemudian, loh kamu juga dong. Jangan anakmu aja. Aku bilang, oh ya Mam. Saya akan mandi dulu ganti baju. Puji Tuhan kemarin ada yang ikut mamanya ya, ada tambahan jiwa baru. Ya puji lewat. Memang penting sekali ya Fitri, itu pendidikan lewat anak-anak bisa menjangkau orang tua. Itu sejak saya datang ke Bajo itu lewat pendidikan aja. Saya datang ke Bajo tidak mendirikan gereja karena mau lewat pelayanan pendidikan nanti dari hasil pelayanan yang saya layani orang tua mereka, saya serahkan ke gereja karena ada teman waktu itu sebagai gembala. Tapi rupanya orang Bajo tidak suka sama dia diusir. Kemudian saya lah di situ, mereka minta sama saya kalau bisa ada berdiri gereja, kan katanya saya pendeta. Jadi mereka dengar saya pendeta, jadi kalau bisa berdiri. Akhirnya saya berdoa, bukan tujuannya untuk dirikan gereja, tapi puji Tuhan tahun 2009 itu dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani gereja juga. Ya, tapi pendidikan terus berjalan. Ya, pandemik ini di rumah-rumah, semua kegiatan di rumah-rumah. Puji Tuhan saya sudah vaksin pertama
belum keduanya. Nanti tanggal 29 doakan supaya tanggal 29 mau divaksin, saya sehat. Kalau saya sakit, saya tidak mau vaksin. Jadi ini baru-baru saya kena flu lagi. Ya puji Tuhan, karena ini ada ya sekitar sini banyak. Saya kalau di keramaian itu pernah saya alami sakit 2 minggu saya di rumah sakit. Ya. Jadi doakan kesehatan saya supaya tetap sehat, kuat melayani Tuhan, walaupun hanya di rumah tapi itu bekerja. Terima kasih tanggal 28 ini nanti melayani di tempatnya Kalam Kudus, di tempatnya pelayanan Fitri, ya ke anak-anak SMP. Ya, memang saya senang sekali supaya saya bisa menginjili mereka, memberitakan firman Tuhan ke anak-anak juga. Ya itu anak-anak Indonesia. Doakan tanggal 28 ya. Itu supaya berjalan dengan baik, anak-anak bisa diberkati lewat firman Tuhan yang saya sampaikan. Itu kesehatan kami, tim pelayanan, juga kebersamaan kami dalam tim pelayanan dengan orang. Karena saya sendiri orang Indonesia di tim kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Baik, kita sudah dengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta Kencanawati. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Ibu Kencanawati. Kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau yang begitu agung, mulia. Engkau menaruh hamba-Mu, Ibu Pendeta Kencanawati di tengah-tengah suku Bajo di Filipina. Kami terus memanggil nama-Mu untuk hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Kencanawati, dalam tugas pelayanan di tengah-tengah suku ini. Melalui pelayanan melalui pendidikan, Tuhan berkati supaya pelayanan boleh terus berdampak bagi anak-anak. Dan anak-anak yang dilayani lewat pendidikan ini, mereka dibawa mengenal Engkau, percaya kepada Engkau. Dan juga orang tua yang melihat hasil dari pelayanan kepada anak-anak mereka. Mereka boleh terbuka hatinya, percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu, Pendeta Kencanawati, berikan kekuatan, kesehatan. Pada tanggal 28 akan melayani komunitas sekolah Kristen Kalam Kudus, Papua. Tuhan berkati supaya pelayanannya kepada anak-anak sekolah di Kalam Kudus, Papua berjalan dengan lancar melalui Zoom. Tuhan berkati, dan juga pada tanggal 29 Oktober juga Ibu Kencanawati akan divaksin kedua. Tuhan berkati supaya boleh sehat, kuat untuk menerima vaksin yang kedua ini. Tuhan cukupkan segala kebutuhan hamba-Mu, kebutuhan untuk kehidupannya, pelayanannya. Tuhan berkati. Setiap sponsor yang mendukung, Tuhan berkati supaya tidak terhambat dalam mendukung pelayanan hamba-Mu ini. Dan juga segala kebutuhan-kebutuhan di pelayanan Tuhan mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelayanannya boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Banyak orang dibawa percaya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, bersama kita ada Bung Doni Untung Waluyo. Silakan Bung Doni untuk sampaikan sharing, perkenalkan nama dulu, angkatan, ya, dan juga pelayanan Bung Doni. Silakan Bung Doni. Ya, saya Doni. Ini baru pulang kerja, minta maaf. Okay. Saya tidak melayani full di gereja sebagai pendeta, tetapi saya sebagai majelis dan sekolah minggu, ngajar sekolah minggu. Tapi di sini saya melihat pergumulan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pandemi memang cukup membuat satu tantangan untuk kita. Oh ya, saya angkatan 28. Saya angkatan 28, saya melayani di GPIB Immanuel Depok. Ya. Ya, saat ini yang menjadi tantangan pergumulan kita adalah di tengah pandemi ini banyak jatuh bangun secara iman untuk gereja-gereja khususnya di Indonesia. Tetapi justru saya melihat bahwa karya Tuhan begitu nyata, karya Tuhan begitu
terasa banget Ya. untuk anak-anak Tuhan, banyak mujizat. Khususnya saya melihat dan mengamati untuk teman-teman yang Kristen, di mana di tengah pandemi itu secara ya untuk di perkantoran di tengah pandemi 2 tahun ini banyak yang dipotong-potong secara pendapatan ataupun banyak yang kesulitan pekerjaan, kemudian secara hubungan sosial juga sedikit renggang karena situasi dan kondisi prokes, kemudian situasi dan kondisi yang begitu ya cukup memprihatinkan lah, itu pengamatan saya. Tetapi untuk anak-anak Tuhan, Tuhan tetap berkarya dan nyata sehingga kita tetap dipelihara. Saya mengamati dari teman-teman di gereja di mana mereka nggak ada yang terputus secara pekerjaan, secara pendapatan, dan anak-anak mereka atau juga secara global teman-teman dari alumni, keluarga demi keluarga, ternyata Tuhan semakin menambahkan dan menumbuhkan secara iman. Secara untuk anak-anak, mereka juga banyak yang Tuhan perlihatkan mereka berhasil. Nah, di situ saya melihat bahwa karya Tuhan begitu nyata. Ya walaupun banyak juga teman-teman pendeta banyak yang sedikit jatuh bangun, banyak yang sakit dan menderita atau meninggal. Tetapi ya itulah satu tantangan. Tetapi saya tetap melihat bahwa karya Tuhan dan tetap berkarya untuk gereja-gereja. Doa saya di sini mohon dibantu untuk pertumbuhan iman jemaat supaya mereka juga tetap bertumbuh. Karena secara kasat mata pendapatan gereja juga menurun ya. Ya. Itu berasa banget di semua segmen kehidupan, bukan hanya di bisnis tetapi juga secara pelayanan. Dan itu kita tetap berdoa ya, khususnya dengan PPKM yang ada di Jakarta dan sekarang naik turun ya, tetapi kita tetap berdoa supaya Tuhan tetap berkarya. Kita tetap bersyukur kalau di mal-mal itu sudah mulai bangkit, udah mulai 70%. Seperti contohnya untuk bioskop udah mulai 70%, mereka udah dibuka. Kemudian anak-anak sekolah sudah mulai bisa tatap muka. Dan itu udah satu perkembangan yang cukup positif. Ya, kita tetap berdoa untuk Indonesia supaya tetap dilindungi oleh Tuhan. Banyak negara yang begitu tertekan dengan kondisi, tetapi kita tetap melihat bahwa Tuhan begitu amat sangat baik. Itu aja yang kita ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Bung Doni untuk sharing dan pokok doanya. Baik, satu lagi mungkin kita akan dengarkan sebelum kita berdoa bersama-sama dari Pendeta Minggus Laturius. Silakan, apakah Pak Minggus bisa sharing? Silakan. Saya dengar, saya dengar aja ya. Oh ya, oke. Baik. Ya. Masih dalam perjalanan ya Pak ya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Minggus. Oke. Oh ya, tolong dibantu untuk kesehatan juga. Saya lagi drop banget. Iya. Berapa hari. Terima kasih. Iya, baik. Kalau gitu kita berdoa bersama-sama untuk Bung Doni Waluyo. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengangkat hati kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami sehati sepakat mendukung Bung Doni Waluyo. Kami bersyukur Tuhan Engkau menyertai hamba-Mu dalam tugas pelayanan baik di gereja GPIB Depok. Tuhan kami berterima kasih tugas pelayanan yang dikerjakan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan
percayakan. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bersama ibu dan anak-anak. Tuhan menjaga, menaungi mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami sadar Tuhan pada situasi pandemi yang saat ini masih terasa kami alami juga di mana-mana tantangan-tantangan yang dihadapi, ekonomi yang juga masih belum stabil. Tapi kami sungguh melihat pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami, khususnya untuk hamba-Mu Pak Doni Waluyo dan bersama keluarga dan juga seluruh jemaat GPIB Manuel Depok. Kami menyerahkan hamba-Mu kepadamu. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, pekerjaan-pekerjaannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa-doa hamba-Mu untuk anak-anak. Tuhan berkati pendidikan mereka, masa depan mereka. Kami menatang di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Amin. Baik, kita akan bersama-sama dengan Ibu Mildred Tomasoa. Apa kabar Ibu? Shalom. Ibu Mildred Tomasoa. Silakan Ibu. Shalom. Iya, shalom Ibu Pendeta. Apa kabar? Lama sekali baru kelihatan lagi ini. Baik, Ibu. Iya. Masih ingatkah? Iya, iya. Mohon maaf. Maaf, saya Pak Buneta aja ya. Iya, ya, senang. Masih. Iya. Iya. Agak putus-putus. Mohon maaf, saya baru masuk karena ya di sini jaringan kadang kurang baik ya. Oke. Iya. Iya, apa yang bisa didoakan? Ibu boleh sharing? Oh iya. Iya, saya dan suami beserta anak-anak, kami baru 2 tahun berada di satu desa di Kabupaten Seram bagian barat yang ada di Maluku, itu di Desa Kamarian. Kami melayani di Gereja Bethel Indonesia. Ya. Kampung saya di Jemaat Eklesia Kamarian dan kampung saya di Elpa Putih. ya Pak. Bung Minggus, itu dia Bung Minggus Latorio ya. Oh iya. Di Elpa Putih. Ya Pandang. Lewat Kamariang. Oh iya Pak, di Elpa Putih. Iya, Dapat Pak. Kamariang dulu baru Elpa Putih Pak. Iya. Oke, lanjut kita Iya. dengar. Iya Pak. Iya, jadi saya dan suami dan anak-anak kami baru masuk tahun kedua melayani di Gereja Bethel Indonesia Kamariang, dan suami saya Pak Nathanael Jaguna itu angkatan 33. Alumni juga. Iya. Angkatan 33. Iya, alumni juga. Ya, alumni juga. Iya. Jadi suami saya yang menjadi gembala dan saya wakil gembalanya ya, mendampingi dalam pelayanan. Puji Tuhan, kami anak-anak juga semua pindah ke sini dari kita dari kota tadinya, dari kota Ambon kita pindah ke desa. Ya. Kita pindah ke desa, masuk dalam pelayanan, dan puji Tuhan bahwa semua anak-anak juga menopang pelayanan kami. Mereka ikut pindah dan mereka juga bersekolah di desa. Ya. Puji Tuhan. Tapi mereka tidak, ya mereka sangat menopang. Anak saya yang paling pertama, yang nomor 1, puji Tuhan dia juga bermain musik di gereja. Ya. Baru SMA kelas 2. Dan anak saya yang nomor 2 SMP kelas 2 perempuan, dan itu kelas 3 SD. Jadi kami sekeluarga, kami sangat bersyukur bahwa anak-anak sangat mendukung pelayanan kami. Yang saya mau bagikan di sini memang ada tantangan yang cukup dari gereja
mayoritas di sini itu gereja Protestan Maluku, kehadiran GBI di Mariang. Dan tapi bersyukur bahwa sampai hari ini kami tidak pernah dilarang untuk beribadah. Ya, tidak dilarang untuk beribadah, cuman untuk mau membangun agak susah, membangun gedung gereja. Ya, sampai hari ini belum, tapi kami masih tetap menggumuli itu, dan bantu doa saja untuk ke depan, untuk pembangunan gedung gereja, ya. Dan juga untuk pelayanan penggembalaan suami, ya, Pak Nathan di sini, untuk jemaat yang ada dalam pertumbuhan rohani mereka juga ke depan. Ya, itu saja Ibu Pendeta Neta, ya. Baik, terima kasih Ibu Mildred. Minta maaf Pak Nathan, minta maaf Nathan, ya, Nathan tidak bisa ikut Zoom karena dia sedang mengajar lewat Zoom juga, ya. Iya. Iya. Ya, kami juga puji Tuhan ada di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Ambon. Ya, menjadi dosen di situ, ya. Sekolah Tinggi Teologi Bethel Ambon. Ya. Sekolah Tinggi Teologi Bethel Ambon. Oke. Baik. Mari kita bersama-sama mendukung Ibu Mildred dan Pak Nathanael Jayaguna di Seram Barat. Mari kita mendukung dalam doa. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih pada hari ini kami dapat bertemu dengan Ibu Mildred Thomasowa dan juga keluarga dengan Pak Nathan dan anak-anak. Tuhan menaruh mereka di Seram Barat, di Desa Kamariang. Kami sungguh berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, menaruh hamba-Mu di sana dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami mohon Tuhan berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu terus atas Ibu dan Pak Nathan dan anak-anak. Terima kasih untuk anak-anak yang menopang, mendukung pelayanan kedua orang tua. Tuhan berkati mereka, kehadiran mereka di tengah jemaat. Tuhan buatlah sesuatu berdampak luas dalam tugas pelayanan ini. Bapak berkati juga anak-anak dengan kesehatan, kekuatan, pendidikan mereka. Bapak berkati masa depan pelayanan mereka. Tuhan berkati jemaat yang dibangun, Tuhan menolong, menyertai supaya boleh bertumbuh dalam kasih karunia, kekayaan Tuhan percayakan. Berkatilah hamba-Mu Pak Nathan yang melayani di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Ambon. Tuhan memberkati tugas pekerjaan pelayanan. Tuhan nyatakan maksud-maksud-Mu bagi hamba-Mu Ibu Mildred dan Pak Nathanael Jayaguna. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang mengutus hamba-hamba-Mu, Engkau yang menyertai. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anugrah Panggidai. Saya persilakan Bapak untuk menyampaikan. Baik. Baik, terima kasih Bu Ya. Antoneta. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan pada malam hari ini. Kami alumni 3 boleh bersama-sama bersekutu oleh karena kemurahan Tuhan. Walaupun kami hanya bisa bertatap muka melalui media sosial, tapi hal ini tidak mengurangi berkat Tuhan yang mau Kau berikan pada kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan isi hati. Berkati waktu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom saudara. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita seperti tema yang sudah ditetapkan untuk pertemuan kita hari ini dari Kolose pasal 2, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat yang sangat terkenal
Tetapi saya rindu ini menjadi berkat buat saya, dan biarlah ini juga menjadi berkat buat kita semua. Dengan judul kepenuhan hidup dalam Kristus, saya akan bacakan. Kami telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang setia membaca, merenungkan, dan melakukannya. Ya, tema hari ini adalah hidup yang berbuah. Bapak, Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, rekan-rekan saya, alumni, kita mengucap syukur untuk perjalanan sejarah I3 sampai saat ini. Kita tetap bisa solid, walaupun ada banyak tantangan yang kita harus hadapi. Sejak kita kuliah dulu, bahkan sampai saat ini, ketika kita sudah selesai kuliah, kita masih tetap bisa bersekutu. Tetapi tidak sedikit tantangan yang kita hadapi. Nah, walaupun banyak tantangan, tetapi ini satu bentuk dari Tuhan untuk memurnikan hati kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat saya, dan mungkin bisa menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita tetap memiliki roh, saya pakai kata istilah ini, roh I3, yaitu memberitakan Injil tetap menjadi bagian yang utama di hati kita. Apakah hal tersebut masih berkobar-kobar di hidup kita, di hati kita, dan seluruh apa yang menjadi bagian kita? Apakah kita masih rindu untuk memiliki hidup yang berbuah? Apakah buah itu tetap bersinar melalui kehidupan dan pelayanan kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga? Saudara, dalam penulis surat ini, Paulus menulis surat ini kepada orang-orang kudus, berarti orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia di Kolose. Sebuah tempat yang dikatakan sekarang itu daerah Turki kira-kira ya. Tempat yang modern waktu itu, tempat yang cukup maju, dan bisa jadi bukan Paulus yang membuka pelayanan di Kolose ini, tetapi Epafras yang membuka pelayanan. Kalau dalam Kolose 1 ayat 7 dan 8 itu Epafras yang menyampaikan keadaan Kolose itu kepada Paulus. Nah, situasinya disampaikan oleh Epafras kepada Paulus, bahwa situasi orang percaya di Kolose waktu itu, orang-orang Kolose hanya berjuang untuk ibadah mereka secara seremonial, ritual saja yang dilakukan. Karena tujuannya sebenarnya ada satu hal yang mereka rindukan, supaya untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik makanan, minuman, hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani. Hal-hal rohani itu dibungkus sedemikian rupa, sehingga seolah-olah itu menjadi suatu hal yang menarik, pelayanan itu. Tetapi tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka tiap-tiap hari. Yang kedua yang terjadi bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia itu dengan penuh hikmat. Tetapi sebenarnya itu buatan mereka sendiri. Dengan banyaknya larangan yang tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Yang sebenarnya itu punya tujuan pribadi bagi mereka. Bahkan unsur-unsur kebudayaan mempengaruhi hidup mereka. Dan ini Epafras sampaikan kepada Paulus situasi yang terjadi. Dan boleh dikatakan bahwa situasi yang terjadi dalam kehidupan mereka mulai sedikit demi sedikit para pelayan Tuhan, bahkan orang-orang kudus di situ,
mulai keluar dari tracknya, keluar dari jalurnya ketika konsistensi dia melayani Tuhan. Mulai berubah, karena bergeser dari awal pelayanannya menjadi bergeser. Dan bisa situasi itu mengubah arah hidup mereka dan arah pelayanan mereka. Dan melalui surat ini Paulus mau mengingatkan mereka, jangan sampai terlalu sibuk dengan hal yang tidak menentu ini. Sedangkan yang utama itu dilupakan, yaitu hidupmu harus berbuah. Kadang-kadang situasi-situasi ini juga membuat kita akan bergeser dari setiap pelayanan kita. Maka dari itu saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Dengan persaingan STT yang semakin banyak di Indonesia ini, saya tahu semakin banyak. Bahkan badan-badan misi yang terjadi bermunculan saat ini. Di mana-mana, bahkan di Indonesia, di dunia muncul begitu luar biasa. Tetapi setahu saya, bahkan mungkin sepengetahuan saya, I3 itu menjadi pionir, menjadi pendorong awal penginjilan di Indonesia. Mungkin I3 itu, saya ingat masa-masa emas I3 ya, ketika hamba Tuhan Pak Octavianus, Pak Pontius, bahkan hamba Tuhan yang luar biasa dipakai di zaman emas kita. Di Jakarta, di Bandung, kemudian di Surabaya, bahkan di Irian, maupun di daerah-daerah timur, bahkan juga di daerah barat. Itu luar biasa. Bahkan saya ingat di Batam ini, saya bertemu dengan teman-teman. Wah, dulu luar biasa Pak, pelayanan. Tapi saudara, masa-masa emas itu, apakah itu hilang begitu saja? Apakah masa emas itu bisa kita lakukan kembali? Apakah hal itu terlambat? Saya kira belum. Masih ada waktu. Apalagi di zaman-zaman akhir yang semakin sulit ini dalam kehidupan kita. Justru kita diharapkan oleh firman Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam firman Tuhan, hendaklah hidupmu ini berbuah. Nah, saudara-saudaraku, saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita sebagai orang percaya, dan khususnya kita menjadi alumni I3 ini, supaya hidup kita terus menghasilkan buah. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi hidupku adalah Kristus. Dan kalau Paulus katakan, hidupku adalah Kristus dan mati pun adalah keuntungan. Saya mungkin pernah ingat Pak Pasu Guru Singa ya, yang berkhotbah di mimbar itu. Sampai akhir hidupnya pun dia pakai hidupnya Tuhan. Dan saya ingat sekali waktu itu pemakaman beliau, dikumandangkanlah khotbah dia terakhir itu yang dipakai untuk memakamkan beliau. Saudara, luar biasa. Generasi-generasi awal dari alumni kita. Bagaimana hidup kita berbuah terus dalam hidup kita. Mari saudara diberkati melalui firman Tuhan ini. Ada 4 poin yang menjadi berkat buat saya, dan saya rindu juga menjadi berkat buat rekan-rekan sekalian. Dan ini menjadi pemicu kita supaya hidup kita terus menghasilkan buah. Yang pertama, saudara, Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, engkau telah menerima Kristus dalam hatimu, supaya engkau ketika engkau mau berbuah, maka hendaklah engkau tetap di dalam Kristus. Apa artinya tetap di dalam Kristus? Tetap di dalam Kristus artinya dalam bagian firman Tuhan ini kita tidak boleh memiliki kepercayaan yang lain, visi yang lain di luar Kristus. Tetapi Kristus harus tetap dan tidak bergeser. Hati kita tetap ada di dalam Dia. Dan Dia tetap ada di dalam kita. Saudara, ini luar biasa. Tetap di dalam Dia artinya kita mau mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Di dalam kesetiaannya, di dalam ketangguhannya, di dalam kesungguhannya, di dalam kerja kerasnya, dan di dalam pengorbanannya. Bahkan di dalam kasihnya kepada setiap orang. Sehingga hidupmu tetap di dalam Kristus. Maka ketika hidup kita tetap di dalam Kristus, karakter Kristus itu mempengaruhi terus hidup kita. Mempengaruhi terus hidup kita.
dan karakter Kristus menjadi bagian hidup kita, saya percaya hidup kita berbuah. Amin. Saudara, ini luar biasa. Dan saya sungguh dikuatkan. Ketika masa-masa awal kita masuk studi, saudara, kita meluap-luap untuk tetap di dalam Kristus. Apakah roh itu tetap terpelihara sampai saat ini? Saudara melayani mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun, saya sudah masuk pelayanan ke 25 tahun saat ini. Apakah kehidupan tetap di dalam Kristus itu menjadi bagian kita terus menerus? Luar biasa. Saya sungguh dikuatkan, saudara, melalui firman Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana hidup kita menghasilkan buah? Dikatakan dalam firman Tuhan itu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara, akar ini alat untuk mencari makanan bagi tanaman. Dan akar merupakan sumber kekuatan untuk pohon itu bertumbuh. Artinya, ketika kita berakar pada Tuhan Yesus, yaitu Yesus menjadi sumber utama bagi hidup kita. Yesus harus menjadi fondasi kita yang kuat. Yesus harus menjadi milik kita bersama. Artinya, dalam setiap mengambil keputusan, Tuhan Yesus harus menjadi segala-galanya bagi kita. Saudara lihat pada waktu Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Satu kelebihan daripada Yosua, bahkan engkau akan disertai oleh Tuhan. Kemanapun engkau pergi akan beruntung. Tetapi saudara, Yosua selalu dalam firman Tuhan itu, selalu ia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Selalu, apa yang terjadi? Ketika menghadapi musuh yang begitu sulit, Tuhan katakan, "Gak, jangan maju. Mundur, mundur, mundur." Ketika dia mundur, dia buat gerakan lingkaran. Musuh itu terkepung dan mati. Luar biasa. Yosua, walaupun punya strategi perang yang hebat, tetapi dia tetap berakar kepada Tuhan. Paulus sekali berpaulus, dia selalu bertanya pada saat dia mau melayani, wah saya mau kemana ke daerah ini, Filipi, Kolose. Tidak, dia berdoa kepada Tuhan. Rupanya ada orang Makedonia yang berteriak, diberi penglihatan oleh Tuhan berteriak, kau harus ke sana. Dan Tuhan arahkan Paulus ke daerah itu, dan jiwa diselamatkan. Saudara, hidup kita kalau ingin berbuah, hendaklah kita senantiasa berakar di dalam. Akar ini menyedot sari-sari makanan dari Kristus yang memberi pengetahuan kepada kita, kebijaksanaan, menyampaikan Injil yang berkuasa bagi banyak orang. Saudara, saya ada pelayanan di tempat anak saya, Mika dari I3 juga, dia yang saya gembalakan, dia dari latar belakang Muslim. Saya punya talenta untuk melayani, membina anak-anak Muslim ini. Saya bina mereka sekitar 4-5 tahun, saya bina hidup dengan saya. Kemudian saya tempatkan dia melayanan di Tanjung Piayu, daerah Batam. Apa yang terjadi, saudara? Wah, saudara, gerakan luar biasa. Dia layani anak-anak, dia bikin bimbel dengan istrinya. Tidak bayar, saudara. Tidak bayar. Dia nggak mau bayar. Yang apa yang terjadi? Anak-anak Muslim, hampir 95% yang diajar dia mengajar secara umum, dia mengajar 90% itu anak-anak yang pakai jilbab. Dari TK, SD, bahkan SMP yang tidak bisa baca tulis, dia layani, saudara. Anak si Mika ini, layani dia, saudara. Beritakan kasih Tuhan, bukan dengan firman Tuhan, tapi dengan hidup mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Luar biasa. Anak itu lambat laun akan terbuka bagi. Saudaraku yang kekasih, ketika engkau berakar kuat di dalam Tuhan, maka kasih Tuhan mempengaruhi seluruh hidup kita. Yang ketiga, saudara, luar biasa ini firman Tuhan. Hendaklah engkau berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara, dibangun ini adalah proses yang berkelanjutan. Kata dibangun ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang bekerja di konstruksi bangunan, ya. Untuk membangun fondasi harus kuat.
Ketika fondasi itu sudah kuat, dia harus bangun ke atasnya. Bagian lantai dasarnya. Kemudian bangun tiangnya, bangun atapnya, dibangun. Dan akhirnya saudara, ketika bangunan itu selesai, maka bangunan itu bisa dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, demikian dalam hidup kita. Tuhan Yesus mau hidup kita dibangun di atas Dia, saudara. Di atas Dia. Bagaimana caranya untuk kita dibangun di atas Dia? Pada saat membangun bangunan itu, harus ada kerja keras, harus ada kemauan, harus ada kesungguhan. Saudara lihat, saudara Paulus itu seorang yang bekerja keras. Dan dia tidak kenal lelah. Dia terus memberitakan Injil. Pergi kemana-mana. Ke Efesus, ke Tesalonika, ke Filipi. Bahkan sekalipun dia tidak bisa untuk melayani jemaat di Kolose ini. Dia masih siapkan surat untuk dikirimnya. Supaya mereka pun dengar berita kasih Tuhan. Saudara, dia mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Yang tak mengenal lelah. Dia lakukan pekerjaan Bapanya dalam dunia. Saudara, hati saya terbakar saudara, pada saat Tuhan memberikan visi kepada kita. Visi I3 yang Tuhan taruh dalam hati founder kita, saudara. Dalam hati founder kita. Apakah kita tangkap terus sampai hari ini, saudara? Terus menjadi bagian hidup kita. Sehingga kita melihat jiwa-jiwa itu berharga di mata. Jiwa yang perlu Yesus ada dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada ya. Tuhan tempatkan kita di Ambon. Tuhan tempatkan kita di Papua. Tuhan tempatkan di Jakarta. Bukan persoalan tempat. Tapi bagaimana kita menggunakan kesempatan ini. Dalam situasi yang sulit ini. Berikutnya ini saudara. Hendaklah engkau berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah engkau bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan yang keempat saudara, hendaklah hidupmu senantiasa bertambah teguh di dalam Dia. Saudara, seorang yang punya fondasi yang kuat, bangunan yang kuat, dia terus bertumbuh dalam Tuhan. Saya percaya tanaman yang kuat di dalam Tuhan, tubuhnya semakin kuat. Saya percaya hidupnya akan berbuah. Tidak mungkin saudara, nutrisi yang baik, kemudian fondasi yang kuat di situ, tidak menghasilkan buah, tidak mungkin. Tetapi pada saat nutrisi itu tersuplai dalam hidup kita, maka saya percaya saudara, dia akan dipakai oleh Tuhan. Dan hasilnya saudara lihat dalam firman Tuhan itu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan suka. Saudara, pada saat engkau melakukan pekerjaan itu, saudara, bukan hanya Tuhan Yesus yang bersuka cita ya, tetapi kita juga bersuka cita melihat jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada sukacita. Ya, kita semakin giat, saudara. Di tengah-tengah, saya senang berkompetisi, saudara. Ya, saya senang berkompetisi. Ada orang GBI karismatik yang luar biasa. Ada orang Pentakosta yang luar biasa. Saya berkompetisi dengan mereka. Ada orang Protestan. Saya rindu, saudara. Kita berkompetisi bersama. Hanya untuk kemuliaan nama. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bukan hanya bersekutu bersama. Tetapi saudara kita bersyukur. Kita bersekutu para alumni ini. Boleh mendapatkan kekuatan. Boleh mendapatkan dorongan. Kita saling mendoakan. Dan apalagi saudara, supaya hidup kita semakin menghasilkan. Di tengah-tengah situasi COVID ini, saya mau katakan, COVID ini bukan sesuatu celah bagi kita. Tetapi justru ini lompatan penting buat kita. Di masa-masa sulit seperti COVID ini saudara, justru di situ ada banyak orang yang rindu untuk cari Tuhan. Baru kemarin saya ada layani, ada seorang muslim, istrinya muslim, suaminya itu Kristen, ikut-ikut ke muslim. Saya tetap layani bapaknya ini, saya tetap layani bapaknya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Anaknya baru kemarin, hari Kamis kemarin, dia datang bawa istrinya yang muslim itu. Saya mau sekarang, mau
Tuhan. Kaget saya. Rupanya saudara, firman Tuhan yang tumbuh di hati bapaknya, mamanya itu, dia memberitakan Injil kepada anaknya, kepada cucunya. Saudara, luar biasa. Pada saat hidup kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, saya yakin saudara, hidup kita akan berbuah. Ingat Kisah Rasul pasal 2. Tidak ada kekuatan kita untuk mencari jiwa. Tapi Tuhan yang mendatangkan jiwa itu. Tuhan mendatangkan jiwa. Tugas kita memberitakan Injil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berikan jiwa-jiwa untuk kita layak. Mari saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan. Saudara ingat perumpamaan tentang talenta. Jangan sampai nanti talenta yang Tuhan berikan kita kubur di dalam tanah. Dan akhirnya ketika Tuhan datang, kita berikan kembali. Justru talenta itu diberikan kepada orang yang mau bekerja keras. Sungguh-sungguh melayani. Saudara, I3 bukan hanya menjadi alma mater kita. Tetapi I3 harus menjadi bagian kita. Saya tetap ingat 4 tiang rohani yang diberikan oleh Pak Octavianus itu. Pertobatan, persekutuan, iman, doa, dan penginjilan. Menjadi tiang rohani kita. Dan itu menjadi berkat. Dan saya percaya Injil boleh disampaikan bagi banyak orang. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita. Haleluya. Amin. Mohon kesediaan Pak Pendeta Agus untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus selama. Allah yang hidup dan sempurna. Kami bersyukur Engkau berfirman kepada kami. Engkau mempercakapkan firman-Mu kepada kami melalui hamba-Mu, Pendeta Anugrah. Kiranya kami terus bersandar kepadamu, mengabdi kepadamu dalam seluruh hidup dan pelayanan kami. Kami berdoa mohon Tuhan memberkati Pak Anugrah dan Ibu dan anak-anak. Tuhan menolong mereka dalam tugas pekerjaan pelayanan di Batam dan Kepulauan Riau. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Anugrah. Tuhan Yesus memberkati. Ya. 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 Terima kasih Pak. Kedengaran suara kami kedengarannya Pak. Ya. Tuhan berkati Ibu dan anak-anak. Baik Ibu. Ya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama nanti dalam doa di bagian yang berikut ini sebelum kita mengakhiri persekutuan kita. Kita akan berdoa untuk teman-teman alumni yang sakit. Tadi saya dihubungi oleh Ibu Deti Nokas, bersyukur bahwa hari ini mereka sudah pulang dari rumah sakit. Ibu Deti dirawat di rumah sakit rupanya sejak minggu lalu. Hari ini sudah pulang ke rumah dan pulih. Pak Eben Arwan juga mulai pulih. Jadi Ibu Deti masih dalam perawatan tapi di rumah. Kita doakan. Dia tadi katakan badannya masih lemas. Kita dukung dalam doa. Lalu kita berdoa juga untuk Pak Titus Dima. Pak Titus Dima, misionaris yang melayani di Guinea Bissau, saat ini ada di Indonesia, di Surabaya, di Waru, tempat pusat misi WEC yang ada di Waru, Sidoarjo. Pak Titus Dima selalu berkomunikasi dengan saya. Beberapa hari yang lalu beliau katakan tolong dukung dalam doa, beliau sedang dalam proses pemeriksaan medis, sedang diperiksa diabetes dan juga penyakit yang dideritanya, tolong didoakan supaya pulih. Dan juga beliau waktu lalu kena COVID waktu di Guinea Bissau. Jadi doakan saat sedang di Indonesia mengikuti beberapa rangkaian pemeriksaan supaya kondisinya fit
dan bulan depan beliau kembali ke Guinea Bissau. Jadi sedang dalam pelayanan di Indonesia karena berkaitan dengan anak rohaninya yang akan menikah di Indonesia. Jadi tolong dukung dalam doa. Itu yang kedua untuk Pak Titus. Lalu yang ketiga, doakan Pak Conet. Pak Conet itu punya sakit saraf kejepit. Beliau katakan sekarang ini semakin bertambah berat karena melangkah beberapa meter saja setelah itu tidak bisa lagi. Jadi harus lebih banyak duduk. Sepertinya mulai kaku. Jadi dia selalu minta didukung dalam doa. Baik, itu yang saya bisa sharing. Dan doakan Pak Hiskia Suwiknyo yang beberapa waktu lalu jatuh, data hari ini berulang tahun. Ya, kita doakan dan teman-teman yang berulang tahun pada bulan Oktober ini, baik Ibu Esther Simangungsong, beliau adalah pendeta di Gereja Toraja dekat saya ini di Jakarta Timur, dan juga Hani Pelo, Ibu Lena Hunitetu karena ada pelayanan jadi tidak bisa bergabung. Pak Boksu Hiskia hari ini juga ulang tahun, tapi dalam kondisi yang sedang masih dalam perawatan. Belum bisa berjalan dengan lancar karena akibat jatuh. Itu yang perlu kita doakan. Jadi ini yang sudah saya bagikan. Mari kita doakan bersama-sama. Mungkin sebelumnya kita nyanyikan dulu satu lagu. Tunggu sebentar saya bagikan. Oh ya, kita nyanyikan lagu ini. Mungkin lagu ini selalu kita ingat, penuai dalam ladang Tuhan. Saya ingat kalau di konven dulu kita nyanyikan langsung bagi suara ini. Kakak-kakak tingkat dengan penuh semangat menyanyikan pujian ini. Penuai dalam ladang Tuhan, sering lelah lesu, hentikan segala keluhan, nantikan Tuhanmu. Yang tunggu Tuhan bertekun, dapat daya segar, kan membumbung terbang, kan terbang bagai jawali, dan berlari-lari dengan ringan, yang takkan kunjung lelah, dan berlari-lari dengan ringan, takkan kunjung lelah, dan berlari dengan ringan, tak kunjung lelah. Gelap lenyaplah semangatmu, harapmu putuslah, percayalah pada Tuhanmu, ke atas pandanglah. Yang tunggu Tuhan bertekun, dapat daya segar, kan membumbung terbang, kan terbang bagai raja wali, dan berlari dengan ringan, takkan kunjung lelah, dan berlari dengan ringan, takkan kunjung lelah, dan berlari dengan ringan, tak kunjung lelah. Amin. Kita tidak akan pernah lelah karena
Tuhan Yesus menyertai kita sebagaimana tadi firman Tuhan. Lalu sebelum itu kita juga berdoa untuk alma mater. Tadi saya diingatkan oleh Bapak Pendeta Anugrah dalam menyampaikan firman Tuhan. Kita doakan alma mater kita, I3. Kita doakan juga teman-teman IKA I3, seluruh alumni di berbagai tempat pelayanan. Lalu yang berikut kita berdoa untuk keluarga dari founder I3. Ibu Sieneman, istri dari Bapak Sieneman yang saat ini ada di Jerman, beliau juga dalam keadaan sakit yang saya dengar mengalami penurunan kemampuan daya ingat, demensia. Kita doakan supaya beliau tetap sehat, tetap kuat, dan juga anak-anak yang juga mendukung pelayanan di Indonesia. Anak-anak sebagian besar ada di Indonesia, yang ada di Jerman hanya Silke. Mari kita berdoa untuk mereka, kita dukung dalam doa untuk Ibu Man. Kita juga berdoa untuk Ibu Octavianus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Engkau menyertai kami dalam komunitas alumni I3. Sampai di sini kami terus menikmati kasih sayang Tuhan. Dalam persekutuan alumni kami terus mengingat bagaimana Tuhan Engkau membentuk kami di alma mater kami. Engkau menyertai kami dalam tugas-tugas pelayanan. Dan Engkau terus mengingatkan kami apa yang kami dapatkan, kami nikmati dalam pembentukan kasih persaudaraan yang Tuhan tanamkan di hati kami alumni I3. Kami berdoa menatang alumni I3 yang saat ini dalam keadaan kesehatan yang terganggu, untuk Ibu Deti Nokas dan juga Pak Pendeta Eben Eser Hauruan. Kami menatang menyerahkan mereka kepadamu Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan pulihkan mereka supaya mereka kuat dan sehat untuk kembali menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berterima kasih Engkau membawa Ibu Deti dari perawatan di rumah sakit sehingga boleh pulang kembali di rumah bersama dengan keluarga. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau memberkati anakmu. Tuhan, Engkau menyertainya dalam pemulihan kesehatan. Kami juga berdoa menyerahkan Pak Jonet kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Jonet dalam keadaan kelemahannya karena sakit secara kejepit di tulang belakangnya. Tuhan, jamah sembuhkan. Tuhan berkati semua terapi yang dijalani. Tuhan, anakmu ini boleh pulih kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menatang Pak Hizkia yang pada hari ini berulang tahun, dan Tuhan kami minta kesehatan yang daripadamu untuk hamba-Mu. Pulihkanlah dalam seluruh terapi yang sedang dijalani supaya anakmu ini boleh sembuh. Juga Ibu Hana, Tuhan jamah pulihkan anakmu. Terima kasih Tuhan, pasca operasi yang dijalani kami bersyukur dan menyerahkannya kepadamu. Bapak, kami juga menyerahkan Pak Titus Dima, hamba-Mu, dalam perawatan kesehatan selama di Indonesia. Tuhan berkati persiapan-persiapan yang dilakukan, kesehatannya Tuhan pulihkan supaya ketika kembali lagi ke ladang pelayanan di Guinea Bissau, hamba-Mu ini boleh pulih. Bapak, kami terus menantang dan menyerahkan semua teman-teman alumni I3 yang melayani di berbagai daerah. Mereka mengalami kesehatan yang terganggu karena situasi yang sulit ini. Tuhan, pulihkan mereka. Terima kasih Bapak Sorgawi. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Pendeta Esther Simangungsong, Hanif Pelo, dan juga Ibu Lena Hunitetu yang berulang tahun pada bulan ini, dan semua saudara-saudara kami yang lain yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka dalam sukacita umur panjang yang Tuhan berikan. Mereka menikmati hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga ingat alma mater kami, Institut Injil Indonesia. Kami membawa dan menyerahkan kepadamu segenap sivitas akademi. Tuhan memberkati para dosen, para mahasiswa, dan juga rektor. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati supaya seluruh aktivitas akademis berjalan dengan baik.
Terima kasih sebagai Tuhan, teguhkanlah mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah supaya mereka juga terus mengikuti dalam kasih sayang Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan. Sponsor yang mendukung, Tuhan memberkati. Segenap dosen yang mengajar, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa terus untuk kemajuan alma mater kami. Tuhan menyertai, dan memberkati. Kami juga membawa dan menyerahkan kepadamu keluarga dari hamba-Mu, almarhum Pendeta Sioneman. Kami serahkan kepadamu. Untuk Ibu Man yang dalam kondisi sakit, kami berdoa. Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan pulihkan anakmu, Tuhan jamah dan sembuhkan, supaya anakmu ini tetap sehat dan kuat. Berkatilah semua anak-anak, baik Swen, baik Silke, Timo, juga Renner. Tuhan memberkati mereka. Kami membawa dan menyerahkan mereka kepadamu. Untuk Ibu Oktavianus, Tuhan pulihkan, berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Inilah doa kami, berkenanlah Engkau mendengarkan kami. Tuhan Yesus. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup seluruh ibadah kita pada sore malam hari ini. Saya minta kesediaan Bapak Pendeta Anugrah untuk berdoa dalam doa berkat. Terpujilah Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama, dan Tuhan berkatilah agar persekutuan ini tetap terpelihara dalam kasih sayang Tuhan. Bu Antoneta dengan Pak Agus yang mengkoordinir untuk setiap alumni, Tuhan berkati hamba-Mu dengan pelayanan, pekerjaan, tanggung jawab. Kau percayakan Tuhan buat berhasil apapun yang dikerjakan. Rekan-rekan kami yang hadir malam hari ini maupun yang tidak hadir, tetap Engkau memelihara mereka dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita kembali kepada kehidupan kita. Lakukan firman Tuhan yang telah kau dengar. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang kekal dari Tuhan Yesus, serta penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Silakan. Terima kasih Pak Anugrah untuk firman Tuhannya. Sama-sama Bu Bencana. Terima kasih Ya. Bu Antoneta dan semuanya. Ya.
Terima kasih. Sebelum Terima kasih menutup, untuk firman-Nya, Pak. ya, oh ya. Sebelum menutup saya mau tanya, apa sebaiknya kita buatnya sore karena bulan depan pasti akan terus dilaksanakan, dan bulan Desember kita akan rayakan Natal, tapi pasti lewat Zoom kembali. Apakah baiknya kita laksanakannya pagi atau sore persekutuan alumni? Sore gini bagus, Bu. Sore bagus ya. Baik, kasih. Karena yang Bu Fitri kan bisa ikut yang Papua, Bu. Oke. Iya. Ya, kasihan yang di Papua terlalu malam Iya. kalau malam. Iya. Ini Jadi kan sore. udah jam 9 kan Papua ya. Iya, benar, Pak. Ya. Jam 9, iya. Iya. Baik. Jadi kita sore. Bagaimana Pak Minggus? Saya ikut. Oke. Ikut, iya. Saya. Iya. Baik. Pak Doni. Pak Doni. Halo Pak Doni. Iya. Halo. Iya, baik. Kita mulainya bulan depan tetap sore ya, Pak. Ya, tetap sore karena kalau pagi kita juga berhalangan Iya. karena pasti kita punya kegiatan masing-masing. Iya. Iya. Sebaiknya kita lakukan di awal, pertengahan atau akhir bulan, Pak. Bapak-bapak boleh sampaikan usulannya. Silakan. Kira-kira kebentul nggak dengan yang alumni yang IKA? Yang IKA? Ya. Oke. Iya. Baiknya Menyesuaikan aja. Oh, disesuaikan. Oke. Baik, terima kasih. Pak Nuke, baiknya pertengahan, awal atau akhir, Pak? Saya ngikut, Bu. Oh, ngikut. Ya, baik. Iya. Ibu Fitri, Iya, Bu, saya menyesuaikan, Bu. ya menyesuaikan. Terima kasih. Ibu Wati, aku panggilnya Mbak Wati nih. Kalau saya di Filipina sih oke-oke aja. Oke. Bukan waktu bagian timur, tapi bagian tengah. Jadi Oh, oke iya. untuk saya sih. Kita beda 1 jam ya, Mbak ya? 1 jam aja. Iya, iya. Baik. Mana-mana aja, tergantung Bapak Ibu yang lain. Iya. Waktu Baik. saya oke-oke aja. Oke, iya. Kalau saya ada waktu, saya usahakan hadir. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya pribadi saya sangat diberkati. Setiap kali ada pertemuan dengan alumni, bertambah nutrisi imun saya jadi naik. Saya jadi makin sehat. Iya, puji Tuhan. Saya diberkati sekali. Terima kasih Pak Anugrah, Mbak Wati, Ibu Fitri, Pak Minggus, Bung Doni. Salam. Iya. Shalom. Ya, salam buat keluarga. Salam, Tuhan menyertai. Ya, Oke. silakan, silakan. Ada yang mau Terima disampaikan, kasih. silakan. Iya, Ada yang disampaikan Pak Minggus? silakan Pak Minggus. Saya ya senang aja bisa ikut Iya, Oh, dengar firman Tuhan, dikuatkan, iya, doa-doa, diberi semangat lagi, iya, saling mendoakan satu sama lain itu penting sekali. betul. Iya, Kita iya. nggak bisa kerja sendiri. Amin. Benar. Nah, kita perlu doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Betul. Amin. Iya, Terima kasih. iya, terima kasih. iya. Nyawa I3 tidak hilang ya Pak dari kita. Oh iya, Persekutuan tetap terus. Itu yang luar biasa. Iya, iya, baik. saya ikut kursus lagi ini jam 7. Oke, Oke. oke. Oh iya. Oke. Iya. Seneman Pak Seneman Junior. Oh, Pak Swen, Bung Swen ya. Yang sama Joyce yang kasih apa itu pelajaran di kita untuk anggota. Jadi saya mendampingi. Oh Oh, iya, ya. iya. Iya, baik. Salam buat Bung Swen sama Kak Joyce. Oke, Iya, Oke. Pak Anugrah, iya, iya. Ya, makasih Pak Ming. Iya, Pak Iya. Agus, Bu Ya. Antonita. Ya. Iya. Salam. Shalom. Shalom.
Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, shalom. Ya. Saya lihat duluan ya. Ya, ya, ya. Terima Oke deh. kasih. Shalom. Ya. Ya, Ibu Fitri, Mbak Wati, Bung Doni, Shalom, Pak Anugrah. Ya, Sekali lagi shalom. terima Terima kasih. kasih Terima kasih. semuanya. Tuhan Terima berkati. kasih sudah Selamat melayani. malam. Terima kasih. Mbak Wati, ya. Fitri sampai ketemu tanggal 28 ya, Fit. Sama-sama Bu, sampai ketemu tanggal 28. Iya, iya. Tuhan berkati. Itu Ya. nanti Selamat Antoinette malam. juga bisa ikut, bisa hadir Iya. tanggal 28. Oh iya, boleh, boleh. Saya di-share ya. Saya bisa Iya. ikut dengar. Iya, senang, senang. Iya, Iya, terima baik. kasih. Fitri, Terima Fitri Iya, nanti saya kirim share ke linknya. Ibu Pendeta. Iya, Oh ya, baik. terima kasih. Ya, terima Iya. kasih Bapak Ibu semua. Ya, Selamat malam. Tuhan shalom. berkati. Oke, Shalom. David ya. Ya, ya. Tuhan berkati. Terima Tuhan kasih. berkati. Ya, Shalom. Mbak Wati. Iya. Saya tutup ya, Mbak. Shalom. Shalom. Setia Ya, banget kakak. Shalom. Kakak, ya. Saya tutup kakak. Ya.